Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum Sumiati dengan NIM 17060128. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang saya tuangkan dalam skripsi saya yang berjudul Pembelajaran Daring Pemahaman Konsep Satuan Berat pada Siswa Kelas 2 Sekolah Dasar Negeri Bonjot menggunakan pendekatan kontekstual. Adapun sistematika yang saya tuliskan dalam skripsi saya yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teoritis, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 simpulan dan saran. Yang melatar belakangi saya dalam melakukan penelitian ini yaitu guru yang masih menggunakan pembelajaran konvensional sehingga siswa cenderung pasif dalam proses belajar. Yang kedua, rendahnya hasil belajar siswa pada pemahaman konsep satuan berat di siswa kelas 2. Adapun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui skenario dan implementasi proses pembelajaran. Yang kedua, untuk mengetahui respon guru dan siswa pada proses belajar. Yang ketiga, untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang dialami oleh siswa. Yang keempat, untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami guru dalam proses belajar. Pada kajian teoritis, saya menuangkan beberapa teori. Yang pertama yaitu pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang diselenggarakan tanpa melalui tatap muka langsung, melainkan dengan melalui media komunikatif alternatif sebagai pelantaranya, misalnya Zoom Meeting, Google Form, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pemahaman konsep. Pemahaman konsep ialah salah satu aspek penilaian dalam pembelajaran yang berupa kemahiran atau kecakapan yang harus dicapai. Adapun indikator-indikator pemahaman konsep diantaranya itu menyatakan ulang sebuah konsep, mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu, memberikan contoh dan non-contoh dari konsep, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representatif matematika, syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep, menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu, dan yang terakhir mengklasifikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. Satuan berat. Satuan berat pada siswa kelas 2 diajarkan pada semester 2 pada tema 6 yaitu merawat hewan dan tumbuhan, dengan kompetensi dasar yaitu menjelaskan dan menentukan berat dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual adalah konsep pembelajaran yang membantu guru untuk mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata atau pengalaman sehari-hari, sehingga mendorong siswa untuk menghubungkan antara pelajaran dengan kehidupan nyata. Jadi, pembelajaran akan terasa lebih bermakna. Adapun langkah-langkah pendekatan konseptual diantaranya yang pertama yaitu konstruktivisme atau menginstruksikan, yang kedua inquiry atau menemukan, yang ketiga bertanya, yang keempat masyarakat belajar, yang kelima refleksi, dan yang keenam penilaian otentik. Dari metodologi penelitian, metode penelitian yang dilakukan yaitu deskriptif kualitatif. Adapun subjek penelitian yang saya gunakan yaitu siswa kelas 2 SD Negeri Bonjot yang berjumlah 10 orang. Instrumen yang saya gunakan yaitu diantaranya yaitu lembar observasi, tes tulis, angket atau skala sikap, serta wawancara. Proses pengolahan data yang dilakukan yaitu menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan Anates. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pertama, skenario dan implementasi pembelajaran dikategorikan baik. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil observasi yang dilakukan pada guru dan siswa yang mencapai persentase lebih dari 80% terlaksana dalam proses belajarnya. Rancangan pembelajaran disesuaikan dengan pendekatan kontekstual.
Yang kedua yaitu respon guru dan siswa dapat dikategorikan cukup baik, di mana hasil presentase yang diolah ternyata respon guru dan siswa mencapai 60% lebih, sehingga dapat dikategorikan baik. Pada respon guru dan siswa, skala sikap yang diberikan berkaitan dengan pembelajaran daring yang efektif dan efisien itu seperti apa. Serta yang ketiga yaitu mengenai kesulitan-kesulitan apa saja yang dialami oleh siswa. Ada beberapa indikator pemahaman konsep yang belum tercapai pada siswa. Hal ini dilatar belakangi karena keterlambatan materi yang tersampaikan. Ini bisa disebabkan karena jaringan internet yang tidak stabil di lingkungan siswa ya. Dan yang keempat yaitu kendala-kendala yang guru alami pada proses belajar. Di antaranya yaitu tidak stabilnya jaringan internet, guru, serta orang tua yang belum memahami penggunaan platform sebagai media pembelajaran, kondisi siswa yang berbeda-beda. Dari hasil penelitian dan hasil pemaparan saya, dapat saya ambil kesimpulan. Yang pertama yaitu skenario dan implementasi dalam pembelajaran berpengaruh cukup baik menggunakan pendekatan kontekstual. Yang kedua, respon guru dan siswa pada pembelajaran cukup baik. Hasil data angket yang diperoleh menunjukkan presentase lebih dari 60%. Yang ketiga, kesulitan-kesulitan yang dialami siswa diukur melalui soal tes. Dari pengukuran tersebut, ada beberapa indikator pemahaman konsep satuan berat yang belum tercapai. Yang keempat yaitu kendala yang dialami guru pada pembelajaran daring, yaitu fasilitas media interaktif yang kurang memadai, situasi dari lingkungan setiap peserta didik yang berbeda, kondisi jaringan internet yang kurang stabil, dan guru dan orang tua yang masih belum paham menggunakan platform sebagai media pembelajaran. Adapun saran yang saya berikan bagi guru, semoga guru dapat berinovatif, dapat dijadikan referensi pembelajaran daring agar siswa lebih antusias dalam belajar serta menambah kemampuan guru sebagai pendidik profesional. Bagi siswa disarankan agar lebih aktif lagi dalam proses belajar, menambah kepercayaan diri untuk menyampaikan pendapat agar dapat meningkatkan hasil belajar. Yang ketiga, bagi pembelajaran matematik dapat digunakan sebagai referensi pembelajaran yang menarik. Yang keempat, bagi pembaca semoga dapat menambah wawasan serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Demikian pemaparan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.